Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9, jurusan Perbankan Syariah kelas D semester 5. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Karakteristik Demografi, Ekonomi, dan Sosial Konsumen. Perkenalkan, nama saya Feni Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai demografi dan subbudaya konsumen. Budaya menggambarkan nilai-nilai, kepercayaan, ide, sikap, dan tindakan dari suatu bangsa. Budaya yang ada di dalam suatu masyarakat dibagi lagi ke dalam beberapa bagian yang lebih kecil. Inilah yang disebut subbudaya. Subbudaya bisa tumbuh dari adanya kelompok-kelompok di dalam suatu masyarakat. Pengelompokan masyarakat biasanya berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa suatu budaya akan terdiri atas beberapa kelompok kecil lainnya, yang dicirikan oleh adanya perilaku antar kelompok kecil tersebut. Perbedaan kelompok tersebut berdasarkan perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi konsumen. Konsep subbudaya sangat terkait dengan demografi. Demografi akan menggambarkan karakteristik suatu penduduk. Beberapa karakteristik demografi yang sangat penting untuk memahami konsumen adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis keluarga, status pernikahan, lokasi geografi, jenis rumah tangga, dan kelas sosial. Yang pertama, usia. Konsumen yang berbeda usia akan mengkonsumsi produk dan jasa yang berbeda. Perbedaan usia juga akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap merek. Pemasar harus memahami apa kebutuhan konsumen dengan berbagai usia, kemudian membuat beragam produk yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemasar harus memilih kelompok umur konsumen yang menjadi target pasarnya. Sebagai contoh, produk susu Zee yang memposisikan produknya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi konsumen dengan usia berbeda. Yang pertama, Kids Zee, yaitu berkisar antara 5-8 tahun. Yang kedua, Twin Zee, yang berkisar antara 9-12 tahun. Yang ketiga, Teen Zee, yang berkisar antara 13-18 tahun. Yang kedua, pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan dan pekerjaan adalah dua karakteristik konsumen yang saling berhubungan. Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan seorang konsumen. Pendidikan dan pendapatan akan mempengaruhi proses keputusan dan pola konsumsi konsumen. Tingkat pendidikan seorang juga akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianutnya, cara berpikir, cara pandang, bahkan persepsi terhadap suatu masalah. Konsumen yang memiliki pendidikan yang lebih baik akan sangat responsif terhadap informasi dan pendidikan, juga mempengaruhi konsumen dalam pemilihan produk dan merek. Sebagai pemasar harus memahami kebutuhan konsumen dengan tingkat pendidikan yang berbeda dan produk apa saja yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, lokasi geografik, di mana seorang konsumen tinggal akan mempengaruhi pola konsumsinya. Orang yang tinggal di pedesaan akan memiliki akses terbatas kepada berbagai produk dan jasa. Sedangkan konsumen yang tinggal di kota-kota besar lebih mudah memperoleh semua barang dan jasa yang dibutuhkan. Para pemasar harus memahami di mana konsumen tinggal agar ia bisa memfokuskan kemana produknya akan dijual. Perkenalkan, saya Muhammad Alfiansyah ingin menjelaskan tentang karakteristik ekonomi konsumen. Karakteristik ekonomi konsumen ada 4. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, pengukuran pendapatan. Yang ketiga, pengeluaran sebagai indikator pendapatan rumah tangga. Yang keempat, kredit dan kartu kredit sebagai sumber ekonomi konsumen. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seorang konsumen dari pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Pendapatan adalah sumber daya material yang sangat penting bagi konsumen, karena dengan pendapatan itulah konsumen bisa membiayai kegiatan konsumennya. Pendapatan berkaitan dengan jumlah pendapatan, daya beli konsumen,
banyaknya produk dan jasa yang dibeli dan dikonsumsi konsumen. Pengukuran pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh seorang konsumen yang memiliki status pekerjaan sebagai pegawai, karyawan, buruh, atau pegawai negeri biasanya terdiri dari gaji pokok, tunjangan, bonus, dan pendapatan lainnya. Jumlah pendapatan yang diterima biasanya setelah dikurangi berbagai potongan dan disebut sebagai pendapatan bersih. Selanjutnya, pengeluaran sebagai indikator pendapatan rumah tangga. Para peneliti seringkali merasa kesulitan untuk mendapatkan data pendapatan dari konsumen karena konsumen merasa tidak nyaman jika harus mengungkapkan pendapatan yang diterimanya. Untuk itu, para peneliti menggunakan metode lain dalam mengukur pendapatan seorang konsumen atau rumah tangga, yaitu dengan pendapatan pengeluaran konsumen atau rumah tangga tersebut. Untuk kepentingan pemasaran, para peneliti sering menggolongkan pendapatan konsumen ke dalam beberapa kelompok, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, yang kedua 40% penduduk berpendapatan sedang, yang ketiga 20% penduduk berpendapatan tinggi. Yang terakhir, kredit dan kartu kredit sebagai sumber ekonomi konsumen. Kredit dan kartu kredit merupakan sumber daya ekonomi konsumen lainnya yang sangat penting. Melalui mekanisme kredit, konsumen bisa mengkonsumsi produk dan jasa saat sekarang tanpa harus menunggu punya uang yang cukup. Kredit dapat meningkatkan daya beli konsumen dan konsumsi berbagai jenis barang dan jasa. Fungsi utama kredit yaitu yang pertama alat pembayaran, yaitu jika konsumen membayar semua tagihan kartu kredit untuk transaksi yang dilakukan sebulan yang lalu. Yang kedua, kredit bergulir, yaitu jika konsumen membayar hanya sejumlah minimal dari tagihan atau sebagian dari tagihan yang jatuh tempo. Saya Elok Olivia akan sedikit menjelaskan tentang kelas sosial konsumen. Yang pertama yaitu definisi kelas sosial menurut para ahli. Menurut Skifman dan Kanuk, kelas sosial sebagai pembagian anggota masyarakat ke dalam hierarki status kelas yang berbeda, sehingga anggota masing-masing kelas relatif memiliki status yang sama dan anggota dari semua kelas lainnya memiliki status yang lebih baik atau kurang. Menurut Peter dan Olson, kelas sosial mengacu pada hierarki status nasional di mana kelompok dan individu dibedakan dalam hal harga diri dan prestis. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menentukan kelas sosial. Status atau kelas sosial seseorang dapat digolongkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu variabel ekonomi. Variabel ekonomi terbagi menjadi 3 yaitu status pekerjaan. Status pekerjaan sangat menentukan pendapatan seseorang. Namun pendapatan bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan kelas sosial seseorang. Prestasi juga meningkatkan kelas sosial di antara status pekerjaan yang sama. Selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan akan menentukan daya beli seseorang yang selanjutnya akan mempengaruhi pola konsumsinya. Beberapa profesi seperti pengusaha besar, eksekutif perusahaan, dokter, pengacara akan memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi dari profesi lainnya. Pemilikan harta benda. Pendapatan yang tinggi biasanya diikuti oleh pemilikan harta benda yang banyak di pedesaan, seperti pemilikan sawah, kebun, ladang, ternak yang banyak, serta rumah besar. Itu merupakan simbol pemilikan dari kelas atas di masyarakat. Sedangkan di perkotaan yaitu rumah, kendaraan, tanah, perhiasan, surat-surat berharga merupakan simbol pemilikan dari kelas sosial bagi seseorang. Selanjutnya yaitu variabel interaksi. Variabel interaksi terbagi menjadi 3. Yang pertama prestisi individu atau pribadi, yang kedua asosiasi, dan yang ketiga sosialisasi.
Prestisi individu atau pribadi. Seseorang dikatakan memiliki prestisi pribadi jika ia dihormati oleh orang lain dan orang-orang sekelilingnya. Asosiasi. Kelas sosial seseorang dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi dengan siapa ia berkomunikasi dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Dan sosialisasi, proses di mana seseorang belajar berbagai keterampilan, membentuk sikap dan kebiasaan dalam menjalani kehidupan masyarakat. Variabel politik. Variabel politik juga terbagi menjadi 3. Yang pertama kesadaran kelas, yang kedua kekuasaan, dan yang ketiga mobilitas. Kesadaran kelas. Kesadaran seseorang terhadap kelas sosial di mana ia berada dalam suatu kelompok yang berbeda dengan yang lain dan memiliki minat politik dan ideologi yang sama. Kekuasaan. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan memimpin orang lain. Dan yang terakhir mobilitas. Perubahan seseorang dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain. Seseorang konsumen yang berubah status sosialnya harus mempelajari bagaimana melakukan pola konsumsi yang baru. Dan untuk poin terakhir yaitu pembagian kelas sosial. Pembagian kelas sosial berdasarkan 3 indikator yang menentukan kelas sosial konsumen, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua pendapatan, dan yang ketiga pekerjaan.